Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan dua resep bolu mekar versi satu telur dengan masing-masing perbedaan 200 gram terigu dan satunya lagi 250 gram terigu. Meskipun menggunakan satu telur dan tanpa air soda, tetapi bolu yang saya buat kali ini hasilnya sangat merekah. Kalian tentunya wajib simak video ini dan pelajari teknik-teknik cara menaklukkan bolu mekar hanya dengan satu telur. Hasilnya di luar dugaan, tidak bau amis sama sekali. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Resep pertama, 200 gram terigu dengan 1 butir telur. Siapkan wadah bersih dan tidak berminyak. Masukkan 200 gram terigu serbaguna, 1 sendok makan maizena atau 10 gram, 170 gram gula pasir, 1 saset vanili atau 1 sendok teh, 1/4 sendok teh garam, 180 ml santan encer yang saya dapat dari setengah saset santan instan kental ditambah dengan air, 1 butir telur suhu ruang, jangan yang dari kulkas. Kemudian kita mixer di kecepatan sedang saja selama kurang lebih 4 menit ataupun hingga gula larut. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh emulsifier. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet ataupun TBM. 1 sendok teh sendiri jika ditimbang kurang lebih 8 gram. Untuk pemula saya sarankan kalian mixer selama kurang lebih 13 menit di kecepatan paling tinggi. Jika emulsifier masih benar-benar bagus dan telur juga masih bagus, maka seperti saya di menit yang ke-8 adonan sudah benar-benar bagus dan seperti ini. Tips berikutnya, setiap kalian membuat bolu jenis ini, sebaiknya kalian pahami dan pelajari tekstur adonan yang benar. Karena jika adonan kurang kental dan berjejak, maka tidak menutup kemungkinan bolu mengembang saat dikukus, tetapi begitu dibuka, bolu akan menciut. Biasanya faktor tersebut karena adonan terlalu encer atau juga telur dan emulsifier yang sudah kurang bagus. Di tahap ini kalian bisa membaginya 4 bagian dan bisa diberi warna sesuai selera. Perhatikan ada putih, ungu, kuning, dan merah. Siapkan cetakan berlubang dan letakkan kap plastik. Untuk cetakan berlubang ini saya gunakan ukuran C kecil. Pertama, kita masukkan adonan warna terlebih dahulu hingga hampir penuh. Selanjutnya kita tutup menggunakan adonan warna putih hingga permukaan penuh ataupun rata setara dengan tinggi cetakan. Jika kalian mengisinya kurang penuh, maka bolu ketika mekar juga kurang bagus. Tambahkan motif di 4 sisi seperti yang saya lakukan, atau kalian juga bisa membuatnya sesuai selera, tidak harus sama persis dengan yang saya buat. Untuk motif warna hijau, kalian cukup menggunakan pewarna tanpa ditambah air seperti yang saya lakukan.
Agar bolu merekah 4 sisi sama besar, kalian siapkan air jeruk nipis secukupnya. Selanjutnya, siapkan juga tusuk sate seperti ini. Kita celupkan ke dalam air jeruk nipis, kemudian lakukan seperti pada video. Sebenarnya tidak penting atau tidak terlalu harus seperti saya, karena pada dasarnya bolu mekar, asal sudah mekar sempurna, tidak menciut pun sudah sangat menyenangkan. Pastikan air di dalam panci sudah benar-benar mendidih. Letakkan satu persatu dan beri jarak. Kukus selama kurang lebih 10 menit api besar. Jika masih ragu, kalian bisa mengukusnya selama kurang lebih 12 menit. Kalaupun saat dibuka tutup pancinya, bolu kalian menciut atau mengkirut, otomatis adonan belum benar. Perhatikan kembali bahan-bahan yang kalian gunakan, salah satunya telur dan emulsifier dan saat pemikseran. Meskipun menggunakan satu telur dan tanpa air soda, tetapi hasil bolu sempurna seperti ini. Teksturnya sangat empuk dan lembut, dipadukan rasa santan menjadikan bolu ini sangat gurih. Resep pertama, silahkan dicoba. Resep kedua, 200 gram terigu dengan 1 butir telur. Siapkan wadah bersih, tidak berminyak. 220 gram terigu serbaguna ditambah dengan 30 gram maizena. Maizena sendiri akan menjadikan bolu lebih ringan. 180 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 200 ml santan encer yang saya dapatkan dari setengah bungkus santan instan kecil ditambah dengan air, 1 butir telur suhu ruang, 1 sendok teh vanila cair, kalian bisa menggantinya menggunakan vanili bubuk, 1 sendok teh penuh emulsifier atau sekitar 8 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TBM. Kali ini kita campur semua bahan dan berbeda dengan resep yang pertama. Meskipun demikian, jika teknik dan caranya benar atau teksturnya juga benar, sama saja hasil bolu akan mekar sempurna. Dimixer selama kurang lebih 15 menit untuk yang masih pemula di kecepatan paling tinggi. Sesekali kalian rapikan di bagian pinggir agar adonan lebih tercampur merata. Ciri-ciri adonan yang benar, jika diangkat, turunnya akan pelan seperti ini, berwarna putih dan ringan. Jika diangkat adonan turunnya terlalu cepat, otomatis bolu nanti akan menciut. Bagi beberapa bagian sesuai selera. Tambahkan warna sesuai selera. Agar lebih mudah, kalian bisa masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Untuk cetakan saya menggunakan ukuran cek kecil. Agar hasilnya bagus, kalian harus mengisinya hingga penuh seperti ini.
Pastikan air di dalam panci sudah benar-benar mendidih. Masukkan satu persatu dan beri jarak. Kukus selama kurang lebih minimal 10 menit api paling besar. Jika adonan benar, maka mau pakai apapun tekniknya, bolu tetap mekar dan tidak menciut. Selagi panas, segera keluarkan dari cetakan agar kertas tidak basah. Kesimpulan dari dua resep yang saya bagikan, dengan perbedaan takaran 200 gram terigu dan juga 250 gram terigu, hasilnya tetap sama-sama mekar sempurna meskipun menggunakan satu telur dan tanpa air soda. Jika ingin dikemas, gunakan plastik OPP ukuran 11x11. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih. Matur kesuwun.